Pemirsa, kasus pembunuhan Vina dan Eki terus bergulir. Polda Jawa Barat pun telah memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana, untuk melengkapi berkas kasus pembunuhan tersebut. Dan untuk membahas lebih jauh terkait dengan peran ayah Eki, Ibtu Rudiana dalam kasus ini, kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan penasihat Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Stadi. Selamat sore, Pak Arianto. Selamat sore, Pak Canar. Baik, Pak Arianto, tadi kita sudah lihat bersama di berita pengantar bahwasanya subjektivitas dari ayah Eki yang memeriksa kasus ini sehingga adanya kejanggalan-kejanggalan. Tanggapan Anda melihat kasus ini seperti apa, Pak? Tanggapan yang mana, Pak? Saya enggak gitu. Ya, maksudnya baik. Gimana? Ya, seperti kita ketahui bahwasanya ayah Eki yang pada akhirnya diperiksa oleh pihak kepolisian karena kasus ini dan anaknya juga tentunya menjadi perbincangan di masyarakat. Menurut Anda seberapa besar hal ini dapat mengungkap kasus Vina dan Eki ketika ayah Eki diperiksa? Ya, kalau kasus Eki kasus Vina ya, pembunuhan Vina dan Eki itu dulu kan diproses tahun 2016. Dan di situ itu prosesnya sudah selesai dengan adanya putusan ke 8 orang itu ya, yang sekarang masuk pidana dan kemudian termasuk Tata dan sebagainya. Tapi kan kemudian kan muncul rumors ya, berita yang meragukan bahwa yang dulu itu penyidikannya nggak benar gitu kan. Sehingga melalui film dan kemudian diragukanlah keterangan yang berkas perkara yang dibuat dulu itu diragukan kebenarannya karena itu seakan-akan diarahkan oleh si Eki kan gitu, oleh Rudiana kan, kira-kira itu yang terjadi. Nah, makanya kemudian belakangan ini muncul keterangan saksi-saksi yang mendukung bahwa itu tidak benar lah seakan-akan berita yang dulu itu. Dalam menanggapi kasus ini, kalau menurut hemat saya, itu pihak yang tidak terima bahwa dulu merasa dipaksa dan sebagainya itu bisa saja mengajukan sanggahan-sanggahan dan sebagainya. Tetapi itu ranahnya nanti kepada untuk membuat PK. Membuat PK itu untuk menggugurkan putusan yang dulu ada. Dan kemudian barulah kalau itu putusan gugur, maka kemudian akan dicari yang sebenarnya itu apa itu. Disitulah dilakukan penyelidikan ulang gitu. Nah, sedangkan penyidikan yang tadi disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar itu, ya tentunya kita merasa Peggy sebagai pelaporan kan gitu kan. Ya, itu karena sekarang Polda Jabar sedang menyelidiki kasus si Peggy. Peggy itu dipersangkakan sebagai pelakunya dan kemudian bukti awal yang ada waktu itu keterangan si AF lah, kemudian bukti-bukti yang dari sitaan yang dulu lah, termasuk juga untuk kelengkapannya itu pasti akan diperiksa Pak Rudi ini sebagai pelapor karena dulu dalam kasus yang 2016 itu Pak Rudi itu ditetapkan merupakan suatu saksi yang melapor. Dan waktu dia melapor itu dia seakan-akan sudah menceritakan wah udah gini kejadiannya gini orangnya gini, seakan-akan lengkap karena sebelum dia melapor itu kelihatannya dia melakukan tindakan ya karena dia sebagai polisi ya, kemudian ditangkap anaknya meninggal gitu, kemudian dia melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan mungkin ya kalau yang diomongkan kan gitu. Tapi kan kemudian penyidikannya diserahkan kepada Reserse Polres Cirebon gitu. Jadi itulah yang terjadi sehingga sekarang si Rudiana yang kemarin diperiksa oleh Polda Jabar itu diperiksa dalam rangka untuk penyidikannya si Peggy yang sekarang sudah 68 atau 65 saksi diperiksa ini dan yang sekarang akan diperadilan minggu depan ini. Kira-kira itu nanti kalau berkas itu sudah lengkap kan akan dikirimkan ke Polda Jabar gitu. Nanti kalau berkas itu diterima oleh jaksa ya pasti itu nanti jadi bahan penuntutan. Tapi kalau oleh jaksa dinyatakan kurang lengkap, pasti akan dilengkapi kurang apa. Kalau jaksa kemudian nanti nggak menerima, wah ini nggak cukup bukti, ya pasti akan di SP3. Kira-kira gitu anunya, Pak. Okay. Jalurnya itu. Jadi sekarang ini ada 2 kasus kalau menurut saya. Kasus yang dulu sudah selesai, tapi sekarang adalah penyidikan untuk Peggy. Peggy itu sudah sampai pada kasus penyidikan dengan ditetapkan dia sebagai tersangka dan kemudian dilengkapi dengan saksi-saksi dan bukti dan kemudian akan dikirim ke kejaksaan. Tapi sekarang ini masih kena pra-peradilan. Ya nggak apa-apa itu dihadapi. Nanti lihat pra-peradilan itu nanti kok berhasil daripada yang mengajukan. Ya mungkin kan itu kan pra-peradilan kan yang digugatkan bahwa penetapan tersangka si Eki tidak cukup gitu kan. Tidak cukup bukti gitu. Nah, nanti lihat aja nanti di dalam persidangan pra-peradilan hakim akan menerima apa tidak gitu. Ya. Kalau diterima ya berarti
dianggap penetapan tersangka tidak benar, ya berarti SPDP yang dikirim ke jaksa itu berarti batal kan gitu kan. Nah, polisi pasti akan mencari bukti-bukti yang untuk menetapkan dia sebagai tersangka gitu. Atau kemudian dia akan menghentikan penyidikan gitu. Kira-kira gitu yang terjadi. Baik, Pak Arianto, salah satu saksi ini Liga Akbar ini mengaku diminta ayah Eki, Ibtu Rudiana, mengikuti skenario saat memberikan kesaksian. Tanggapannya seperti apa? Ya mungkin itu bisa jadi terjadi ya. Karena si saksi kan gini, Pak Rudi itu dulu kan ketika tahun 2016 kan ya ada kesaksian dari Liga Akbar juga kan gitu kan. Berdasarkan juga ada berkas perkara yang dibikin oleh Polres Cirebon, itu termasuk juga ada berkas kesaksian daripada Liga Akbar yang saat itu menerangkan yang katanya sekarang itu seperti didiktikan oleh Rudi dulu kan gitu kan. Nah, sedangkan sekarang si Rudi kan diperiksa lagi oleh Polres Jabar sebagai saksi pelapor. Pasti dia akan mengkonfirmasi dulu sama si Liga Akbar itu. Bagaimana dengan kesaksian dulu yang kamu yang dulu. Nah, kalau sekarang ternyata si Liga Akbar menolak, ya pasti dia nanti ngomong sama penyidik di Polda Jabar itu akan ngomong gini kira-kira ya. Ya saya dulu melapor ketika itu ada ngomong-ngomong dengan si Liga dan Liga memberikan kesaksian gini, tapi belakangan ini dia menolak. Paling pol dia memberikan kesaksian kayak gitu sebagai saksi pelapor untuk kasus Peggy ini gitu. Baik. Pak Arianto, sebelumnya pada pekan lalu kami juga sempat berbincang bersama dengan kuasa hukum Peggy Setiawan yang menyebutkan bahwasannya kejanggalan yang saat ini sedang disoroti adalah berkaitan dengan 2 nama DPO yang hilang dan salah satunya adalah Andi. Di mana pernyataan Andi ini menjadi dasar adanya kasus ini. Artinya apakah Anda setuju bahwa kasus ini bisa dibilang fiktif begitu? Ya, kasus ini kan dulu sampai diputus itu ya. Kasus ini dulu sampai diputus itu karena mendasarkan pemeriksaan dari persidangan, di mana di dalam persidangan itu keterangan saksi itu yang sekarang dihukum 8 itu menyatakan bahwa seperti itu gitu loh. Yeah. Sehingga hakim memutus gitu, jadi dan diputus itu pun masih dinyatakan bahwa 3 DPO kan gitu. Itu kan berdasarkan daripada keterangan yang 8 orang itu, 5 dari 8 orang itu. Diputus begitu kan. Nah, kemudian ternyata keterangan itu dicabut kan itu. Setelah dia hukum dia dicabut gitu. Akhirnya apa? Keterangan yang menyatakan bahwa 3 DPO itu sebagai DPO itu kan apa? Salah satu saksi utama atau bukti utamanya itu gugur. Jadi ya nggak bisa diteruskan dong itu yang 3 orang itu. Yeah. Nah kebetulan belakang ini kemudian kan muncul gejolak, wah ini harus gimana, harus tuntas gitu. Kemudian polisi mengadakan penyidikan lagi, apalagi dengan adanya laporan baru, laporan daripada AF dan Mel dan sebagainya yang nadanya sama dengan yang dulu. Yeah. Nah ini kan bukti awal untuk Peggy ya. Sedangkan yang 2 itu dikatakan fiktif itu begini ceritanya. Saksi yang menyatakan bahwa ini 3 orang itu DPO itu kan bolak-balik, 5 mencabut. Tetapi saksi yang kooperatif itu menyatakan bahwa ya memang 3 orang itu dulu dinyatakan terlibat, tapi sebenarnya yang ada itu cuma 1, yaitu si Peggy. Sedangkan yang 2 itu adalah sebenarnya tidak ada datanya, sehingga apabila polisi nyari di lapangan pun nggak ada. Itu keterangan daripada saksi yang kooperatif yang menggigit si Peggy itu sekarang. Itulah yang sekarang dipakai dalami oleh penyidik untuk dilanjutkan. Apakah cukup bukti Peggy yang sekarang ditangkap ini jadi SSK ini dilengkapi berkasnya untuk masuk ke tahap penuntutan oleh jaksa apa tidak. Itu prosesnya begitu. Baik. Gitu. Pak Arianto, menurut Anda audit investigasi seperti apa yang perlu dilakukan dalam pengungkapan kasus ini? Kalau audit investigasi ya silahkan aja, saya nggak menolak ya. Perlu diinvestigasi kemudian apa yang dilakukan oleh polisi dulu gitu. Yeah. Tapi juga perlu diinvestigasi juga apa yang dilakukan oleh jaksa, apa benar apa enggak. Perlu juga diinvestigasi juga oleh hakim dulu waktu menyidangkan itu apakah fair apa enggak gitu. Ya. Nah itu teorinya ya. Tapi dalam praktek hukum mana ada Pak suatu kekuatan tim yang bisa membatalkan hakim yang memutus itu selain daripada hakim yang lebih tinggi, yaitu pakai mekanisme PK itu tadi. Jadi kalau menurut saya investigasi itu tidak bisa membatalkan putusan hakim, tidak bisa membatalkan penyidikan yang dilakukan oleh Pak Rudiana ataupun Polres Cirebon dulu dengan audit investigasi. Kecuali dengan putusan PK, yaitu hakim yang lebih tinggi daripada yang memutus ketika
di pengadilan Cirebon itu. Baik, artinya tidak hanya fokusnya kepada investigasi yang dilakukan oleh polisi, namun juga kepada kinerja hakim keseluruhan yang menetapkan. Ya, keseluruhan pengolahan itu yang sekarang dianggap tuntas itu lah, dari mulai penyidikannya, kemudian penuntutannya, kemudian peradilannya, sampai bandingnya, sampai kasasinya. Coba bayangkan, itu kan udah lapisan-lapisan yang berturut-turut gitu. Nggak bisa dianulir dengan investigasi. Siapa yang mau mengalahkan investigasi, Pak? Apa kewenangan dia untuk membatalkan apa yang sudah terjadi di putusan pengadilan yang sudah inkrah? Itu. Baik, Pak Rianto, ini kan masih terus berjalan. Apakah yang bisa terjadi jika Ibtu Rudiana terbukti melakukan pelanggaran kode etik? Kalau dia terbukti pelanggaran etik ya pasti ditindak secara etik. Cuman untuk membuktikan dia melanggar etik apa tidak itu kan perlu bukti, Pak. Tidak hanya keterangan saksi gitu. Jadi harus di dalam pembuktian di kode etik itu tidak sembarangan asal keterangan saksi itu, sama dengan di peradilan sana, Pak, gitu. Kalau memang dia seperti yang dituduhkan oleh orang-orang itu ya jelas dia melanggar kode etik. Tapi kalau tidak kan dia sudah menangkap orang, kemudian sudah menyerahkan kepada penyidik yang sesungguhnya, kemudian dan penyidik itu kemudian tersangka itu dihukum, kan tidak adil dong kalau dia sudah bertindak dengan baik tapi kemudian difitnah ya dalam tanda petik. Tapi kalau tuduhan itu ternyata bisa dibuktikan benar, itu bisa aja dia kena kode etik kalau memang dia mengarahkan dan sebagainya itu. Oke, Pak Rianto, sidang pra-peradilan yang akan dilaksanakan pada pekan depan, kira-kira kemungkinan apa saja yang akan terjadi setelah sidang tersebut dilakukan? Ini ya, pra-peradilan itu kan suatu kontrol kepada Polri atas proses yang dilakukan gitu. Nah, sekarang ini pra-peradilan yang diajukan oleh para pengacara itu adalah mengkonter bahwa polisi menentukan Peggy sebagai tersangka dengan bukti yang sangat minim gitu kan. Nah, dan dikonter ya, ngomong dia punya bukti lain bahwa si Peggy tidak ada di situ, berarti dia bukan pelakunya. Nanti hakim itu hanya akan meriksa gini, oh ya, polisi kamu kan sudah menentukan tersangka gitu ya. Apa bukti awalnya? Polisi pasti menyebutkan dong, Pak, ini buktinya ini. Kemudian dari pengacara, enggak, Pak, itu enggak benar gini kan gitu. Hakim hanya akan melihat, Pak, apakah bukti yang disampaikan oleh Pak polisi itu sudah ada apa tidak. Nah, untuk ukuran bahwa itu cukup apa tidak itu, selama ini kan berdasarkan persepsi polisi. Nah, nanti akan diuji oleh hakim. Kalau hakim itu menyatakan bahwa oh ya cukup bukti itunya untuk memang menyatakan tersangka, ya pasti tolak anunya itu. Gitu. Baik. Tapi ini perlu diketahui ya, pra-peradilan itu tidak menguji material daripada kasus yang terjadi, Pak. Hanya prosedurnya gitu loh. Hanya pada prosedur KUHP, yaitu kalau polisi menangkap itu, menyatakan sebagai tersangka itu harus punya bukti awal yang cukup. Paling tidak 2 saksi dan keterangan alat bukti yang lain yang berkaitan, kira-kira gitu. Baik, Pak Rianto, artinya tujuan dari pra-peradilan tersebut adalah bukan tidak bisa membatalkan status tersangka dari Peggy Setiawan. Oh, bisa kalau hakim itu nanti menyatakan bahwa setelah penyidik menyatakan ya Pak ini bukti awalnya itu, ini keterangan siap dan sebagainya itu. Hakim menilai itu nggak cukup, ya dia bisa batal, berarti tidak sah itu penetapan sebagai tersangka. Bisa kan jadi gugur itunya. Baik, artinya kemungkinan itu masih ada ya Pak Arianto? Kemungkinan masih ada gitu. Oke, baik. Pak Arianto, jika Anda melihat kasus ini yang sudah bergulir 8 tahun lamanya dan masih menyisakan misteri, apa sebenarnya yang membuat kasus ini sulit atau menantang untuk diungkapkan? Ya, yang menjadi masalah adalah begini, Pak. Dulu kasus ini kasus biasa kan. Dan ditangani oleh Polres Cirebon dengan mulus ya penanganannya itu. Dan saya lihat persidangan cukup cepat itu ya. Kan nggak sampai 2 bulan, nggak sampai 3 bulan sudah diputus waktu itu. Dan kemudian waktu itu tidak terjadi banyak gejolak gitu ya. Tindakan-tindakan polisi yang tadi yang katanya Pak Rudiana itu katanya mempengaruhi saksi dan sebagainya tidak pernah dipertengkarkan kecuali di dalam pengadilan kan gitu kan. Sehingga kasus ini sudah tuntas itu, Pak. Dengan dihukumnya 8 orang dan ditentukan 3 sebagai DPO, itu menurut pandangan saya sudah tuntas, apalagi sudah digugat di banding, di kasasi dan saya inkrah. Sudah dijalankan 8 tahun. Itu sudah tuntas kasus ini. Ini ributnya kan kemudian kan ketika muncul film, kemudian pernyataan orang yang mencabut dan sebagainya itu, sehingga ada prasangka bahwa itu kasus itu direkayasa oleh si
judi itu, gitu kan. Nah ini nggak benar penyidikannya, makanya harus diperiksa tuntas, diperiksa ulang. Jadi kasus ini bukannya 8 tahun nggak selesai, sudah selesai dulu Pak. Ribut karena ada pencabutan itu, dan sekarang dilakukan penyidikan langsung lanjutan kepada si Peggy ini. Itu pun diributkan, itu kurang bukti dan sebagainya. Baik. Pak Arianto, saya ini tinggal selesainya, tunggu aja nanti proses si Peggy ini. Iya, baik. Pak Arianto, lantas bagaimana menurut Anda kinerja kepolisian dalam mengungkapkan kasus ini? Apakah justru dengan adanya film ini, ketika ada fakta yang tidak sesuai dengan alur film sehingga masyarakat menganggap bahwa polisi bersalah begitu? Apa tanggapan Anda? Ya, ini jadi sebagai sebagai kontrol masyarakat terhadap tidak terjadinya ketidakadilan, itu kan kayak gitu kan. Jadi tapi ini kontrol ini kan dipicu oleh adanya film dan pernyataan saksi yang merasa dipaksa oleh Pak Rudi itu ya tadi ya. Bagi saya itu kemungkinan juga terjadi, mungkin juga terjadi, tapi mungkin juga tidak. Makanya itu sekarang harus dicek benar gitu loh. Polisi mengadakan cek gitu ya, apakah benar si Rudi itu kerja dengan baik apa tidak. Dan kemudian memeriksa saksi-saksi yang ada dengan secara fair. Kalau memang ada kesalahan si Rudi ya harus dikoreksi gitu. Cuman dia nggak bisa mengoreksi putusan yang sudah diputuskan oleh hakim. Dia hanya bisa menindaklanjuti kepada si Rudi ini apabila dia memang betul-betul bertindak menyalahi seperti itu ya gitu. Nah ini efeknya adalah polisi supaya introspeksi bahwa di kalangan bawahan itu masih ada mungkin ya penyidik atau tidak anggota yang berbuat yang tidak sesuai dengan prosedur itu gitu. Makanya harus dikoreksi kalau memang ada. Tapi di sini polisi harus fair. Kalau memang bawahan itu tidak salah, ya jangan ikut arus publik kemudian dia salah langsung dihukum. Ya itu namanya nggak adil namanya. Gitu. Baik, harapan bahwasanya kasus ini betul-betul bisa terungkap begitu ya. Dan kita nantikan bagaimana nantinya sidang pra-peradilan yang akan dilaksanakan pada pekan depan. Terima kasih Penasihat Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Stadi atas waktunya pada sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali.